Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Cantika dari kelas 8A MTS Ma'arif NU1 Sumpiu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata ekskresi? Dan kalian tahu nggak sih, ekskresi itu apa? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Lalu, pentingkah ekskresi? Dan apa yang terjadi jika zat sisa tidak dikeluarkan dari tubuh kita? Ternyata bisa menjadi racun yang merusak organ tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, ekskresi sangatlah penting bagi tubuh kita. Kemudian, apa saja organ dalam tubuh kita yang termasuk ke dalam sistem ekskresi manusia? Sistem ekskresi terdiri dari ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Dalam sistem ekskresi, ginjal menghasilkan berupa urin, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan uap air dan CO2, dan hati menghasilkan empedu. Kita akan membahas satu persatu dari organ sistem ekskresi. Pertama, mari kita mulai dari ginjal. Ginjal adalah organ yang terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang di dalam rongga perut bagian belakang. Pertama yaitu korteks. Korteks adalah bagian luar ginjal atau bisa disebut dengan kulit ginjal. Di dalam korteks terdapat kapsula Bowman dan glomerulus. Yang kedua, ada medula atau sumsum ginjal. Medula terdiri dari tubulus-tubulus. Yang ketiga, ginjal berfungsi untuk menampung urin sementara. Di dalam korteks dan medula terdapat nefron. Nefron berfungsi untuk menyaring darah, dan proses pembentukan urin terjadi di dalam nefron. Jadi, badan Malpighi terdiri dari dua, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus fungsinya untuk menyaring darah, atau seperti yang bisa kita lihat, yaitu bagian-bagian yang lingkar. Kemudian, glomerulus diselubungi oleh kapsula Bowman. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada saluran-saluran namanya tubulus contortus proximal atau kita sebut dengan TKP. Kemudian ada bagian yang melengkung, ini namanya lengkung Henle. Dan juga ada saluran di atas namanya tubulus contortus distal atau TKD. Dan saluran yang besar namanya yaitu tubulus collectivus yang berfungsi untuk mengumpulkan dari nefron-nefron yang lain. Proses pembentukan urin ada tiga. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi yaitu proses penyaringan darah, terjadi di dalam glomerulus. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Proses yang kedua yaitu ada reabsorpsi. Proses ini adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna, terjadi di tubulus proksimal, dan hasilnya adalah berupa urin sekunder. Proses yang terakhir yaitu ada augmentasi. Proses ini adalah penambahan zat sisa seperti obat-obatan, vitamin, dan empedu, terjadi di tubulus distal, menghasilkan yaitu urin sesungguhnya. Kita lanjutkan ke proses pengeluaran urin. Di sini sudah ada ilustrasinya juga. Jadi urutan proses pengeluaran urin adalah yang pertama mulai dari ginjal, kemudian ke ureter, dan ke kandung kemih. Fungsi ginjal yaitu ada 4. Yang pertama menyaring darah, yang kedua mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh, yang ketiga mengeluarkan sisa metabolisme. Gangguan pada ginjal yaitu ada nefritis. Yang kedua ada diabetes insipidus. Yang ketiga ada batu ginjal. Yang keempat ada albuminaria. Terakhir ada hematuria. Kita lanjutkan ke organ selanjutnya yaitu ada kulit. Kulit adalah organ pelindung untuk menutupi tubuh dan dalam ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Keringat terdiri dari air dan garam. Dan apakah keringat perlu dikeluarkan? Ya, karena untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Kita lanjutkan yaitu ke struktur kulit. Struktur kulit yaitu ada 3 lapisan. Yang pertama epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar, yaitu terdiri dari korneum atau lapisan sel kulit mati, granulosum mengandung pigmen melanin atau penentu warna kulit, dan juga yang terakhir ada germinativum yaitu selnya aktif membelah. Di bawah epidermis yaitu ada lapisan kulit lagi yang namanya dermis. Di dermis yaitu yang pertama ada akar rambut, kemudian di dermis juga ada kelenjar minyak. Yang berwarna merah dan biru yaitu ada pembuluh darah.
Lalu ada kelenjar keringat yang fungsinya yaitu untuk mengeluarkan keringat. Meskipun kelenjar keringat ada di dermis, tetapi salurannya yaitu sampai ke epidermis. Jaringan yang paling dalam yaitu adalah jaringan subkuntan. Di dalam subkuntan terdapat jaringan lemak atau adiposa. Subkuntan bisa terlihat yaitu yang berwarna kuning. Adapun fungsi-fungsi kulit yaitu alat ekskresi untuk mengeluarkan keringat, pengatur suhu tubuh, penerima rangsang, dan juga mengurangi kehilangan air. Gangguan pada kulit yang pertama ada jerawat, yang kedua ada melanoma, dan yang terakhir ada biang keringat. Organ selanjutnya yaitu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang terletak di rongga dada. Dan mengapa paru-paru termasuk dalam sistem ekskresi? Karena paru-paru berguna untuk mengeluarkan CO dan H2O dari sisa respirasi. Gangguan pada paru yaitu ada 4. Yang pertama adalah asma, yang kedua adalah TBC, yang ketiga adalah pneumonia, dan yang terakhir ada COVID-19. Organ yang terakhir yaitu ada hati atau hepar. Organ ini adalah organ yang paling besar di dalam tubuh dan letaknya yaitu di rongga perut sebelah kanan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi hati. Fungsi hati yang pertama mengubah glukosa menjadi glikogen atau cadangan glukosa di dalam tubuh. Yang kedua yaitu fungsinya untuk perombakan eritrosit menjadi pewarna empedu atau biliverdin, dan juga berwarna urin dan feses atau bilirubin. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menetralisir racun, dan yang terakhir untuk merombak kelebihan protein menjadi urea. Dan pada hati yang pertama ada hepatitis, yang kedua ada batu empedu. Bisa disimpulkan bahwa sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang benar-benar tidak diperlukan oleh tubuh. Dan organ yang termasuk dalam sistem ekskresi yaitu ada 4. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang terakhir ada hati. Untuk menjaga kinerja sistem ekskresi, kita bisa melakukan pola hidup sehat. Salah satu caranya yaitu bisa dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga, memperbanyak minum air putih, hindari rokok, dan juga istirahat yang cukup. Dengan harapan kalian semuanya bisa memahami dan menerima apa yang saya sampaikan, juga kita bisa melakukan pola hidup sehat untuk menjaga organ-organ sistem ekskresi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hidup sehat dengan menjaga organ sistem ekskresi.